Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya, teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Pak, bagaimana kalau misalnya Pak Agung ini punya istri dan istrinya itu juga bekerja. Baik itu ini bisa diaplikasikan kalau teman-teman misalnya suaminya PNS, istrinya pegawai swasta atau sebaliknya, atau sama-sama pegawai swasta atau satu BUMN. Nah, itu bisa diaplikasikan ya. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini ya. Misalkan seperti ini. Pak Agung itu punya istri namanya Ibu Bunga misalnya. Ibu Bunga itu pegawai di PT Sejahtera dengan penghasilannya seperti ini. Rincian penghasilannya seperti ini. Nah, di case yang pertama, bagaimana kalau misalnya NPWP-nya itu gabung? Ya, jadi dalam satu keluarga itu si istri ikut NPWP suami. Maka yang wajib melaporkan SPT tahunan itu hanya Pak Agung ya, teman-teman. Bagaimana cara melaporkan penghasilan istri? Caranya itu adalah masuk di SPT-nya Pak Agung ya, seperti ini. Pilih di kolom penghasilan yang bersifat final. Di yang paling bawah itu ada penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Masukkan penghasilan istrinya di sini. Yang diminta apa ini? Penghasilan bruto. Oh, kita lihat penghasilan bruto istrinya berapa. Ini ya, 84.720. Kita masukkan 84.720. Nih. Kemudian PPh-nya. Pajaknya berapa sih pajaknya istri? Sebesar ini ya. 1.132. Nah, ini. Sudah selesai ya. Tinggal Pak Agung kirim SPT-nya. Sesimpel itu ya, teman-teman ya. Kalau misalnya istri ikut NPWP suami. Sudah selesai. Hanya seperti itu. Nah, ya, tapi saya itu ya, Mbak Anita sebentar. Nih ya. Pak, kalau misalnya ini mundur lagi ya ke kolom harta ya, teknis pengisian kolom harta. Pak, misal rumahnya ini KPR, Pak. Bagaimana? Maka harganya itu adalah harga ini ya, teman-teman ya. Masukkan di kolom harta rumah tersebut walaupun mohon maaf masih hutang ya, masih KPR. Masukkan nilai rumah itu sewaktu akad kan ada nilai rumahnya itu berapa nilai rupiahnya gitu ya. Misal rumahnya ini saya ganti aja ya. Rumahnya ini rumah saya ganti rumah. Nilainya 500 juta. Pak, misalnya rumahnya itu harganya 500 juta, Pak. Saya KPR 15 tahun, Pak. Terus bagaimana cara lapor KPR-nya? Masukkan di kolom hutang di sini, teman. Nama pemberi pinjam misalnya KPR di Bank BTN misalnya. BTN. BTN mana? BTN BTN misalnya BTN cabang mana ya? Cabang Bekasi misalnya. Ya. Tahun pinjam 2022.
tiga misalnya, belinya tahun 2023 misalnya. Nah, jumlahnya itu jumlah berapa? Nah, ini adalah saldo sisanya, teman-teman ya. Saldo sisa misalnya per 31 Desember. Berarti yang diisi di sini adalah sisa hutang per 31 Desember 2023. Misal tinggal 480 juta. Itu ya, Mbak Anita tadi ya, nanya ya. Seperti itu. Sedikit flashback ya teman-teman ya. Nggak apa-apa saya loncat-loncat ya ke apa namanya penjelasannya. Seperti ini ya. Gunanya apa sih mencantumkan utang seperti ini? Ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Misal seperti ini. Teman-teman punya gaji 1 tahun 60 juta misalnya. Misalnya 90 juta ya. Gaji setahunnya 90 juta. Kemudian misalnya pajaknya taruhlah berapa ya? 2 juta misalnya. Nah, ini kan total gaji bersih ya, 88 juta. Nah, 88 juta ini kan yang teman-teman akan buat konsumsi selama setahun. Konsumsi di sini termasuk ya biaya hidup buat misalnya buat biaya anak sekolah, misalnya buat beli listrik, nah dan seterusnya ya. Kemudian seperti ini teman-teman ya. Misal ya, ini tahun 2025. Da- Data gaji tahun 2025. Ternyata di dalam di pajak itu teman-teman ada temuan. Misal harta tahun 2024 itu teman-teman lapor punya harta 10 juta. Contoh 100 juta lah ya, tahun 2024. Kemudian teman-teman melaporkan harta tahun 2025 itu misalnya 500 juta. Ada kenaikan sebesar 400 juta rupiah. Nah, ini kan nggak make sense ya, teman-teman ya. Kalau dari segi penghasilan, loh, gajinya itu 90 juta, bersihnya itu 88 juta. Itu pun belum digunakan untuk biaya-biaya lain, untuk kehidupan dia sehari-hari. Kok bisa hartanya malah naik 400 juta? Maka logikanya apa? Berarti ada penghasilan lain yang belum dilaporkan seperti itu ya teman-teman. Bisa itu penghasilan yang bukan bersifat yang bisa itu penghasilan yang bersifat tidak final atau bisa itu penghasilan final atau bukan objek pajak penghasilan. Nah, ini yang harus hati-hati ya teman-teman ya. Nanti kalau cantumkan harta, apakah harta tersebut itu sesuai dengan profil penghasilan? Seperti itu. Oh, ternyata kenaikan 400 itu tidak ada penghasilan lain, Pak. Loh, dari mana? Oh, ada tambahan utang. Oh, berarti dia itu ada pembelian harta tapi dari hutang. Makanya pentingnya teman-teman mencantumkan kolom hutang di sini. Agar tidak timbul pertanyaan. Loh, kok ini nggak ada penghasilan lain, kok ada tambahan harta yang tidak sesuai profil penghasilannya. Oh, ternyata ada di sini ada utang. Nah, itu ya teman-teman ya, pentingnya mencantumkan utang di sini. Mbak Yasmin ya. Pak, kendaraan kan termasuk harta, tapi kalau misalnya kendaraan bukan atas nama kita bagaimana? Nah, teman-teman ya,
kalau misalnya hartanya itu mobil, beli mobil tapi STNK-nya masih atas nama pemilik lama misalnya. Maka kita tetap wajib mencantumkan harta tersebut di harta kita, teman. Ya, ya. Contoh misalnya teman-teman beli Kijang Innova misalnya. Beli second tahun 2023 harganya 200 juta. Maka di kolom keterangannya teman-teman bisa tulis nomor platnya, misalnya plat B sekian-sekian XX, terus masih atas nama misalnya Pak Heru. Itu kalau di aplikasi lama ya teman-teman. Kalau di aplikasi Cortex itu teman-teman nanti minta ya, kalau teman-teman input kolom harta, harta bergerak ya. Nah ini, kalau teman-teman input harta bergerak, misalnya mobil ya tadi ya. Nah, itu kepemilikan ada pilihannya. Apakah atas nama sendiri atau atas nama orang lain ya. Apakah misalnya STNK-nya masih atas nama orang lain. Kalau teman-teman pilih atas nama orang lain, maka di situ minta dia. Nicknya berapa sih orang lain tersebut? Ya, gitu ya. Harus diisi. Itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mempunyai harta yang masih atas nama orang lain atau under name. Ya. Semoga menjawab ya, Mbak siapa tadi? Mbak Yasmin ya. Teman-teman nanti jam 11, 10.30 kita break 15 menit ya. Nah, ada pertanyaan lagi teman-teman silakan. Nah, tidak ada ya. Nah, saya lanjutkan tadi ya itu ya mengenai variasi bagaimana kalau suami istri sama-sama pegawai ya. Kemudian istri ikut NPWP suami. Ya, tadi ya cara melaporkan sangat simpel ya. Masukkan istri di penghasilan yang bersifat final. Ya, masukkan di kolom penghasilan yang bersifat final. Kalau di dalam Kortek gimana Pak? Ya, tadi teman-teman wajib mencentang ketika ada dialog apakah Anda mempunyai penghasilan yang bersifat final. Nah, klik iya, nanti teman-teman isi di situ kolom atau dialog jenisnya adalah penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Teman-teman tinggal isikan penghasilan istrinya. Itu ya, untuk di aplikasi Cortex. Ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Hmm, ini ya, nanti ada di sini. Final. Nah, ini. Enggak ada ya. Iya. Baik, teman-teman, kita break ya. Break 15 menit. Nanti mulai lagi jam 10.45. Teman-teman tidak perlu live dari Zoom ya.
Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Pembahasan kita tadi masih di ini ya, pegawai swasta ya. Tadi ya. Bagaimana tadi kalau misalnya istrinya sama-sama pegawai ya? Caranya mudah sekali ya. Saya ulangi lagi. Masukkan penghasilan istri tersebut di kolom penghasilan yang bersifat final. Nah, kemudian variasi yang kedua, yang selanjutnya itu adalah bagaimana kalau misalnya istri ini NPWP-nya pisah dengan suami, ya. Tetap dia NPWP-nya sendiri-sendiri. Apa akibatnya seperti itu ya? Nah, kalau misalnya suami istri ini NPWP-nya beda, gitu ya, maka nanti di akhir tahun, di akhir periode ya, itu harus dihitung ulang ya. Baik di dalam Cortex maupun di aplikasi yang lama, itu ada kolom perhitungan ulang. Kolom ini digunakan atau formulir ini digunakan ketika ada suami istri itu NPWP-nya pisah ya, beda. Nah, kita hitung ulang ya, teman-teman ya. Misal ini Pak Agung dan istrinya tadi pisah NPWP-nya. Kita masukkan NPWP-nya kita masukkan penghasilan netonya Pak Agung ya. Penghasilan neto suami ya. 203.498 203.498 160. Kemudian kita masukkan penghasilan neto istri ya. Penghasilan neto ibu bunganya ini ya, 76.644 76.644 000. Nah, ini ya. Kemudian penghasilan neto, oh ini masuk sini ya, sorry, salah, salah kolom. Nah, ini ya. Ini penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan karena mereka berdua sama-sama bekerja ya. Kemudian penghasilan neto dalam negeri lainnya, luar negeri kita anggap tidak ada ya. Jadi total penghasilan neto mereka itu ini ya. Kemudian ada penghasilan neto gabungan. Jadi penghasilan neto suami ditambah penghasilan neto istri. Ya. Kemudian dikurangi PTKP. Nah, PTKP-nya ini beda, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ya, PTKP. Nah, ini ya. Teman-teman lihat itu ada PTKP. Nah, ini ya. K garis miring I. PTKP K garis miring I ini digunakan ketika ada suami istri yang penghasilannya itu nah, ini ya. Tadi ya, NPWP-nya pisah kemudian digabung. Nah, dia itu pakai PTKP ini. Contoh ini misalnya K0 ya, kawin tanggungannya 0, maka kita pakai K garis miring I garis miring 0. PTKP-nya itu 112.500. Nih ya. Maka penghasilan kena pajaknya 167.642.160. Inilah nanti yang dikenakan tarif pasal 17 ya. Satu-satu sebentar. Nih ya. Kita kalikan 5% dulu ya, sama dengan 60 juta, sama dengan 5% kali 60 juta. Kemudian selisihnya atau sisanya kita kalikan tarif 15%. Ini ya, PPh terutang gabungannya itu adalah 19.146.324. Ini adalah pajak penghasilan gabungan.
Pajak penghasilan proporsional, maka kita menggunakan rumus ini ya, teman-teman ya. A8 ini ya. Jadi penghasilan neto suami ya dibagi dengan total penghasilan neto gabungan dikalikan dengan PPh terutang. Ini ya. Ketemu ini. Kita proporsionalkan. Untuk istri sama ya, sama dengan penghasilan neto istri dibagi dengan total penghasilan neto gabungan dikalikan PPh terutang gabungan. Nah, inilah PPh yang harus ditanggung suami dan istri setelah adanya penggabungan penghasilan ini. Suaminya sebesar ini ya, si istrinya penghasilannya sebesar ini. Kemudian pajak yang sudah dipotong dari pihak suami itu tadi, ini ya, yang sudah dipotong perusahaannya suami itu ini. Nah, ini yang sudah dipotong pihak suami. Kemudian pajak yang sudah dipotong pihak perusahaan istri itu ini. Ini ya. Maka suami minus 1.800.000, si istri malah kurang bayar, si istri menjadi kurang bayar 4.100.000. Ini ya perbedaannya teman-teman ya. Setelah penggabungan, inilah akibat dari suami istri yang NPWP-nya pisah. Si suami SPT-nya malah lebih bayar, si istri malah SPT-nya menjadi kurang bayar. Pak, apakah selalu seperti ini, Pak? Tidak juga ya, tergantung dari profil atau besarnya penghasilan. Semakin besar, bisa jadi suami istri ini sama-sama kurang bayar, teman. Ya, tergantung profil penghasilannya. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman, silahkan. Ini ya, saya ulangi lagi, ini akibat dari suami istri yang NPWP-nya sendiri-sendiri atau pisah. Kalau di konteks bagaimana? Ada pilihannya ya. Ada pilihannya. Nah ini ya. Status kewajiban perpajakan suami nanti bisa dipilih ya. Bisa dipilih ya. PH atau MT. PH itu pisah harta, MT itu memilih terpisah. Nanti Anda diwajibkan mengisi bagian ini pada lampiran 4 bagian B. Nanti ada lampiran lain yang harus diisi. Bentuknya ya sama seperti ini harusnya. Perhitungan ulang. Nah, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, silahkan. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke variasi selanjutnya. Ya, variasi Pak, bagaimana kalau misalnya Pak Agung ini dalam 1 tahun lebih mendapatkan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Atau bagaimana kalau misalnya dalam 1 tahun Pak Agung ini pindah kerja, misal bulan apa Januari sampai Agustus itu kerja di PT A, September sampai Desember itu bekerja di PT B. Nah, ini cara melaporkannya seperti ini, teman-teman ya. Cara melaporkannya seperti ini. Ini ada pertanyaan, saya jawab dulu.
Eh, dari Mbak Usi ya, Pak, kalau suami istri masing-masing punya bisnis, itu NPWP-nya satu bisa atau masing-masing bisa? Jawabannya dua-duanya bisa ya Mbak Usi ya. Kalau bisnis, itu baik istri maupun suami bisa digabung atau sendiri-sendiri juga bisa. Tergantung ya, tergantung tujuannya apa, tergantung tax planningnya bagaimana, tergantung manajemen perpajakannya bagaimana. Nanti akan saya jelaskan. Jadi teman-teman bisa menghitung nanti kira-kira enaknya pisah atau gabung ya. Pak, apakah kalau NPWP gabung itu menjadi lebih rendah Pak pajaknya? Ya nanti dilihat dulu dari profil penghasilannya, gitu ya. Maka gunanya pelatihan ini teman-teman nanti bisa ngitung sendiri. Jadi bisa memutuskan apakah mau pisah atau gabung. Nah, variasi selanjutnya itu adalah tadi ya, bagaimana dalam satu tahun itu lebih mendapatkan lebih dari satu pemberi kerja, ya. Ini juga bisa dilakukan kalau misalnya tadi ya, berhenti bekerja di pertengahan tahun, kemudian kerja lagi, atau pindah lagi, pindah kerja. Cara melaporkannya seperti ini, teman-teman. Ya. Kita lihat ya. Kita masukkan NPWP-nya, kita masukkan bukti potong perusahaan yang satunya. Tadi yang pertama bekerja di PT Panorama, yang kedua itu juga bekerja di PT Sejahtera. Kita masukkan bukti potong dari PT NPWP-nya ini ya. Saya anggap benar ya NPWP-nya ya. Saya anggap sama ya biar cepat. Terus yang sudah dipotong pajak yang sudah dipotong perusahaan yang kedua itu ini. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Mas siapa yang kemarin itu ya. Nah, ini ya total total yang sudah dipotong 24.500 ya. Nah, ini di sini ya. Di sini ada kolom penghasilan dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Neto. Ini digabung ya, neto dari perusahaan PT Panorama, ini ya, 203, digabungkan dengan penghasilan neto dari PT, apa ini? PT Sejahtera. Masukkan ini. Ditang. Ini ya, ternyata setelah ditambah, status SPT-nya itu menjadi kurang bayar 19.900. Jadi ternyata setelah digabung penghasilannya, nih ya, itu pajak terutang setahunnya Pak Agung itu 44 juta. Sementara yang sudah dipotong oleh dua perusahaan itu 24 juta. Selisihnya 19 juta 900, hampir 20 juta ya. Ini wajib dibayarkan oleh Pak Agung ya terlebih dahulu ya. Jadi kurang bayarnya ada. Oleh karena itu kesimpulannya apa? Kalau misalnya teman-teman nanti dalam satu tahun itu pindah kerja atau dalam satu tahun mendapatkan lebih dari satu bukti potong, kemungkinan besar teman-teman SPT-nya lebih bayar. Sorry, kurang bayar. Memang masih tergantung penghasilannya juga ya besarnya ya, tapi umumnya akan menjadi kurang bayar. Lupa kok banyak sekali Pak, 19 juta, hampir 20 juta Pak kurang bayarnya. Ya udah gini aja Pak, yang penghasilan dari satu perusahaan itu nggak usah dilaporkan aja Pak. Biar SPT-nya nihil Pak, nggak usah dilaporkan Pak ini. Boleh nggak Pak ini nggak usah dilaporkan biar nihil? Boleh nggak?
Ya boleh aja, tapi nanti akan teman-teman dapat surat dari AR-nya. Bunyi suratnya kira-kira, Pak Agung, terima kasih sudah lapor SPT tahunan. Tapi dalam data kami, Pak Agung itu baru melaporkan satu penghasilan dari PT Panorama. Tapi dari PT Sejahtera belum dilaporkan. Kalau dari PT Sejahtera itu dilaporkan, Pak Agung itu kurang bayarnya 19 juta. Mohon tanggapannya. Nah, seperti ini kira-kira bentuk suratnya seperti itu, teman-teman. Kalau teman-teman nanti setuju bayar, bayar 19 juta tadi plus sanksi. Sanksi keterlambatan pembayaran. Gitu ya, teman-teman ya. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Lupa, kok bisa, Pak? Jadi kurang bayar, Pak? Kan sudah dipotong perusahaan, Pak, pajaknya. Ada yang bisa jawab nggak? Apa yang menyebabkan kok bisa kurang bayar nih? Apakah ada yang salah dengan perhitungan pajak perusahaannya? Oh, itu perusahaannya salah ngitung, Pak. Mungkin nggak? Atau ada alasan lain? Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira? Eh, izin Pak menjawab. Mas Luis, Mungkin monggo, silakan. ya mungkin ya kalau mungkin kalau menurut saya pikirnya karena kan di dalam bukti potong itu ada PTKP-nya. Jadi dia Hmm, mungkin dihitung PTKP-nya dari dua perusahaan. Jadi masing-masing perusahaan hitung PTKP satu satu. Jadi double PTKP. Jadi setelah digabungin PTKP-nya cuma satu itu aja gitu mungkin Pak. ya. Oke, ada alasan lain, Mas Luis? Ya, Mas Luis, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang mau nambahin? Hmm. Bener ya, teman-teman ya. Yang pertama alasannya, kenapa kok bisa kurang bayar? Karena ketika perusahaan itu membuat bukti potong, masing-masing dia itu menggunakan PTKP. Ya. Ini pakai PTKP ya, mana PTKP-nya? Nah ini ya, PTKP. Yang ini juga PTKP. Nah, tapi ketika penghasilan netonya itu digabungkan, ya, digabungkan jadi satu, ini PTKP-nya hanya sekali, ya, 58.500. Satu aja. Itu alasan yang pertama ya, PTKP. Alasan yang kedua apa? Layer penghasilan bertambah. Jadi ketika ditambahkan layernya itu, layer penghasilannya bertambah. Maksudnya gimana Pak? Masih belum mudeng misalnya. Nah gini ya teman-teman ya. Di PT Panorama ini ya, menghitung pajaknya itu dihitung penghasilan 0 sampai 203 ini. Ya, benar ya? Dihitung penghasilan 0 sampai 203. Di PT yang satunya sama. Cara menghitung pajaknya itu dari penghasilan 0 sampai 156. Tapi ketika mereka ini digabungkan, maka dia numpuk ya. Layernya menjadi 203 ditambah, sorry, ditambah 156. Maka pasal 17-nya dia naik layernya. 5% yang 15% itu ya. Nah, itu ya. Logikanya seperti itu ya. Yang menyebabkan kenapa kok SPT-nya jadi kurang bayar. Yang pertama, karena PTKP. Yang kedua, dari layer penghasilannya itu bertambah. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman ya? Silahkan. Ini baru pegawai ya, contoh dari pegawai. Silakan ada pertanyaan.
Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya, teman-teman ya, materinya. Saya loncat ya, teman-teman ya. Slide-nya loncat-loncat ya, mohon maaf. Nah, tadi kita bicara mengenai bagaimana cara melaporkan PPh atau SPT tahunan untuk karyawan ini, teman-teman ya, beserta variasinya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung pajak penghasilan bagi usahawan ya, yang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Jadi teman-teman nanti bisa ditanya, bisa jawab ya kalau ditanya temennya, ditanya tetangganya yang jualan Shopee, jualan di Shopee, jualan di coffee shop ya, punya ruko, punya apa? Jualan kecil-kecilan gitu ya. Nah, ini ya, PPh atas penghasilan WP peredaran bruto tertentu yang bersifat final ya. Ya, yaitu pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, di mana peredaran brutonya atau omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Ya, jadi orang yang omset atau bruto itu adalah penghasilan yang belum dikurangi biaya yang lain, teman-teman. Bukan belum dikurangi HPP-nya ya, termasuk ya. Nih, atau biasa disebut dengan PPh final UMKM ya. Nah, tapi PPh jenis ini tidak boleh digunakan oleh wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas ya, teman-teman ya. Contoh dokter, pengacara, akuntan, notaris, PPAT itu tidak boleh pakai ini, nggak boleh. Pak, saya dokter, Pak, praktek di rumah. Omset dari saya praktek sendiri di rumah itu ya setahun mungkin ini, Pak. Setahun 1 miliar, Pak. Boleh nggak, Pak, saya pakai PPh jenis ini? Jawabannya tidak boleh, teman-teman. Kenapa? Karena dokter termasuk pekerjaan bebas. Tidak boleh. Ya. Pak, saya pengacara, Pak, saya akuntan, Pak, saya notaris, Pak, saya PPAT, Pak, saya artis, Pak, Pak, saya penyanyi. Omset saya dalam 1 tahun kurang dari 4,8. Boleh nggak saya pakai 0,5% pajaknya? Tidak boleh jawabannya. Ya. Tidak boleh. Ya. Kemudian yang tidak boleh pakai jenis pajak ini atau tarif pajak ini itu adalah kalau teman-teman dapat penghasilan dari luar negeri, itu tidak boleh pakai tarif ini. Kemudian penghasilan yang memang dari awal itu sudah dikenakan PPh final, itu nggak boleh. Ya, misal tadi itu ya teman-teman kena dividen. Dividen kan 10% dari penghasilan. Dividen itu kan 10% ya pajaknya kalau tidak diinvestasikan dan bersifat final. Pak, saya nggak mau bayar 10%, Pak. Saya bayar 0,5% aja dari dividen, Pak. Boleh nggak? Jawabannya tidak boleh. Karena sudah diatur khusus kalau dividen itu ya 10%. Kemudian penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Nah, ini ya yang tidak boleh menggunakan tarif ini. Oh, kalau gitu gini aja, Pak. Saya kan suami istri, sama-sama jualan. Gini aja NPWP-nya pisah-pisah nanti agar omsetnya nggak lebih 4,8, Pak. Jadi bisa pakai 0,5 terus. Bagaimana? Nah, ini ya. Penentuan peredaran bruto tertentu merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto termasuk peredaran bruto usaha cabang. Misal teman-teman ya punya toko roti di Jakarta, kemudian punya cabang di Bekasi misalnya.
Maka penentuan 4,8 miliar ini ya dari gabungan teman-teman. Dari omset gabungan dari semua cabang. Ya, dijadikan satu, maka itulah ditentukan apakah di atas 4,8 atau di bawah. Dari semua cabang juga ya. Kemudian kalau misalnya suami istri, bagaimana Pak cara menentukan 4,8-nya? Misal suami jualan toko bangunan, istri misalnya punya butik misalnya. Maka penentuan 4,8 miliar ini ditentukan berdasarkan penggabungan. Baik itu peredaran bruto usaha dari suami maupun istri, termasuk kalau sama-sama NPWP-nya pisah. Ya, tadi yang menjawab pertanyaan tadi itu ya. Kalau misalnya suami punya usaha toko bangunan, istri punya usaha butik, maka itu boleh ya, NPWP-nya pisah-pisah boleh. Tapi penentuan penghasilan brutonya itu ya dari suami istri digabungkan seperti itu. Nah, jangka waktunya ini kita masih bicara aturan yang existing sekarang yang masih berlaku ya. Kalau untuk orang pribadi itu 7 tahun, teman-teman. Kemudian untuk usaha PT itu 3 tahun, CV firma koperasi BUMDes ya itu 4 tahun ya, 4 tahun. Termasuk PT UP, PT orang pribadi itu diberikan jangka waktu 4 tahun untuk menggunakan tarif ini. Terhitung sejak kapan? Terhitung sejak kalau untuk wajib pajak baru terhitung sejak terdaftar. Contoh ya, contoh misalnya teman-teman ber-NP punya usaha gitu ya, jualan di Shopee mulai tahun 2025 misalnya. Kemudian buat NPWP, maka penghitungan 7 tahunnya itu ya dari tahun 2025. Pak, saya itu baru punya NPWP-nya Desember, Pak. Desember 2025. Berarti gimana 7 tahunnya? Tetap ya. 7 tahunnya itu terhitung dari 2025. Meskipun tahun 2025 itu hanya satu bulan, Desember aja, gitu ya. Ini ya, PPh final itu tarifnya 0,5% dari peredaran bruto ya. Khusus untuk orang pribadi ya, atas peredaran bruto dari usaha sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak tidak dikenai PPh. Dihitung secara kumulatif sejak masa pajak pertama dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Contoh ya. Ini latar belakangnya seperti ini teman. Saya cerita latar belakangnya. PPh final UMKM ini pertama kali diterbitkan aturannya itu tahun 2013 dulu ya. Pertama mengenal PPh khusus untuk UMKM ya. Dulu diatur di PP 46 tahun 2013 ya. Itu tarifnya 1% ya. 2013 dulu itu sangat masif sekali ya. Di apa namanya disosialisasikan gitu ya. Tarif lebih simpel gitu ya. Apa dulu itu kelebihannya seperti itu ya. Nah, itu tahun 2013, 1%. Namun, beberapa kali diubah ya, teman-teman ya. Dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Contoh ya, teman-teman ya. Misal, ada orang namanya Agus dan Andi misalnya. Agus ini pedagang, Andi ini pegawai.
Sama-sama misal TK 0. Ya. Sama-sama misal TK 0. Kalau TK 0 itu kan PTKB-nya berapa? 54 juta ya misalnya ya. Kan di bawah PTKB. Ya. Ya. Kalau di aturan lama ya tahun 2013, Andi ini tidak dikenakan pajak, tidak dipotong pajak. Pajaknya nol dia. Dia karyawan. Kenapa? Karena di bawah PTKP ini. Tapi Pak Agus, dia pedagang, omsetnya 40 juta, bayar pajaknya itu tetap 1%, teman-teman. Padahal 40 juta itu bruto, belum dikurangi biaya untuk kulaan itu ya. HPP-nya belum dikurangi untuk biaya A, B, C, D, ya. Itu langsung dikenakan 1%. Ada ketimpangan di sini ya, ketidakadilan ya. Sama-sama 40 juta, yang ini 40 juta gaji kan penuh dia terima 40 juta. Yang ini terima 40 juta tapi kan belum bersihnya ini. Itu pun masih dipajaki 1%. Ini ya. Oleh karena itu PP 46 ini diubah ya. Diubah menjadi PP 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Akibatnya apa? Andi ini tetap nol ya, pajaknya nggak ada. Nah, Pak Agus ini pajaknya turun. Yang awalnya 400.000 menjadi 0,5% dikalikan ya 0,5%. 200. Tetap bayar pajak Pak Agus. Padahal sama-sama 40 juta. Masih ada ketidakadilan di sini. Maka dari itu tahun 2022 diubah menjadi PP 55, di mana tarifnya tetap cuma ada batasan 500 juta. Artinya apa? Pak Agus tidak akan dikenai pajak sepanjang omsetnya itu masih di bawah 500 juta selama setahun. Maka sejak 2022 Pak Agus ini pajaknya nol. Misal omsetnya 40 juta. Ya. Dikenakan pajak kalau omsetnya sudah menyentuh angka 500 juta. Inilah latar belakang dilakukan beberapa kali perubahan ya. PPh final UMKM. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Silahkan. Ada? Tidak ada? Nah ini ya. Sekarang kita, nah ini ya. Misal ada Pak Agus ya. Dia mempunyai toko. Nah ini ada pertanyaan nih. Oh, ini udah ya. Oh ini. Pak, ini Mbak Usi tanya, Pak, kalau gitu apa nggak bisa langsung laba bersih saja Pak untuk pajak penghasilan Pak Agus? Nah, itu nanti akan saya jelaskan setelah istirahat ya, Mbak Usi ya. Nanti ada materinya. Ya. Oke, saya lanjutkan ini ya untuk pertanyaan Mbak Usi. Saya jawab setelah istirahat ya, nanti jam 12 karena ada studi kasusnya. Nah, kita ini ada Pak Agus mempunyai toko jual beli alat tulis seperti ini ya. Memenuhi omset di bawah 4,8 miliar ya, lokasi di Bekasi misalnya. Nah, tahun 2024 itu omsetnya misalnya Januari 300 juta. Maka secara ketentuan Januari tidak bayar pajak, nol. Kenapa? Dia belum menyentuh 500 juta. Ya.
Ini ya. Kemudian Februari omsetnya taruhlah 150 150 juta. Masih ya, masih di bawah 500 juta. Maka Februari tidak ada pajak yang harus dibayar Pak Agus. Kemudian omset Maret itu misalnya 400 juta. Nah, maka di Maret dia omsetnya sudah menyentuh 500 juta. Omsetnya 850 juta. Maka mulai Maret Pak Agus ini wajib bayar 0,5% dari omsetnya. Ya. Maka di bulan Maret berapa pajak yang harus dibayar? Caranya itu adalah ini ya, sama dengan 850 juta ini ya, total ini dikurangi 500 juta. Nah, ini ya, 350 juta inilah yang dikalikan 0,5%. Bukan 850 juta dikalikan 0,5%, bukan ya, tapi dikurangi dulu 500 juta. Selisihnya itulah yang dikenakan 0,5%. Nah, 1.750.000 inilah yang harus dibayar. Kapan bayarnya? Karena ini bulan Maret, maka pembayarannya itu maksimal 15, tanggal 15 bulan berikutnya. Dengan kode 411128420. Ini ya. Nah, dulu itu kan pernah saya jelaskan, step setelah bayar itu kan harus lapor ya teman-teman ya. Dulu kan ada daftar, lapor, daftar, hitung, bayar, lapor. Nah, ini ya. Nah, ada beberapa jenis pajak yang ketika kita bayar itu dipersamakan, kita itu sama dengan lapor. Maka termasuk jenis pajak ini ya, PPh Final UMKM ini, kalau kita bayar maka kita dipersamakan dengan kita lapor. Nih. April, Pak, omsetnya April ini menurun, Pak, 50 juta, Pak. Berapa pajak April? Maka langsung 50 juta. Kenapa? Karena sudah menyentuh 500 juta, gitu ya. Hari ini ya. Misal April tadi tuh omsetnya turun 50 juta, maka langsung 0,5% dikalikan 50 juta. Nah, ini ya. 250 juta. Sama misalnya ini 300 juta. Ini 200 juta misalnya. Nah, ini. Nah, misal seperti ini. Sekarang bulan apa? Mei. Pak, Mei ini Pak Agus ini pergi haji, Pak. Mei itu Pak Agus pergi haji, jadi tokonya tutup, Pak. Bagaimana? Maka Mei sama, omsetnya nol, tidak ada pajak yang harus dibayar. Kenapa? Omsetnya nol. Nol kali, eh, sorry, 0,5% dikalikan nol. Omsetnya nol, ya. Pajaknya nol. Tidak ada pajak yang dibayar bulan Mei karena tokonya tutup berangkat haji. Pak Juni buka lagi, omsetnya 70 juta. Berapa bulan Juni pajaknya? Sama ya, 70 juta langsung. Nah, ini ya. Terus seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti sampai, nah, contoh aja ya misalnya. Ini ya, misal aja ya. Nah, ini sudah selesai. Ya. Pak, misal nih, eh, bulan Februari itu Pak Agung itu Pak Agus itu dapat durian runtuh, Pak. Omsetnya melonjak karena semua banyak
kampanye banyak apa beli di Pak Agus gitu ya. Omsetnya melonjak menjadi misalnya 5M. Nah, itu ya. Omsetnya Februari itu melonjak 5 miliar. Oh, ini aja, biar gampang naik. Di sini aja 5 miliar. Nah, itu ya. Ini kan sudah di atas 4,8 miliar ini bulan Maret nih. Pertanyaannya, bulan April, misal taruhlah omsetnya segini ya, sama ini. Bulan April kira-kira masih boleh pakai tarif 0,5% atau tidak boleh, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Kira-kira bulan April sampai Desember, apakah Pak Agus ini masih boleh pakai 0,5%? Mengingat omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar. Ada yang bisa jawab, teman-teman? Silakan dijawab. Bisa open mic atau ini ya, di chat ya. Eh, izin Pak jawab. Mungkin Mm-mm. tidak bisa karena kan itu 4,8 miliar itu dalam setahun ya Pak. Jadi Ya, tapi selanjutnya saya nggak tahu sih ngitungnya kayak apa jadinya. berarti bulan April gimana, Mas? Pakai tarif apa? Bulan April sampai Desember. Udah pakai Pakai tarif umum atau tetap 0,5%? umum harus. Oke. Kata Mas Luis, langsung ke tarif umum. Yang lain, teman-teman, silakan. Ada yang mau jawab? Nah, teman-teman kalau ditanya temennya gimana? Ayo, biar bisa jawab ya. Nah, kalau misalnya ya, teman-teman ada kasus seperti ini ya, ini ada yang jawab. Belum boleh karena 4,8 masih 4, belum boleh karena 4. Oh, masih kalau di rata-rata 400 juta ya. Nah, ini ya, teman-teman kalau misalnya seperti ini, misal Pak, ternyata dalam suatu bulan di pertengahan tahun itu omsetnya sudah menyentuh ini Pak, 4,8. Gimana Pak? Maka jawabannya ya, tarif 0,5% itu diteruskan sampai Desember. Ya. Jadi bulan April sampai Desember itu tetap pakai 0,5%. Baru tahun depannya 2025 sudah tidak boleh lagi pakai 0,5%. Itu ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi, kalau dalam suatu tahun ya, dalam suatu bulan sudah menyentuh di atas 4,8, maka tarif 0,5%-nya diteruskan sampai Desember ya. Jadi April sampai Desember tetap dikalikan 0,5%, baru nanti di tahun berikutnya sudah pakai tarif umum pajak penghasilan ya. Itu ya jawabannya teman-teman ya. Kemudian, misalnya ini saya kembalikan ya, omsetnya tadi 300 misalnya. Ini ya, 300. Nah, ini tutup tahun 2024 tutup. Nah, kemudian ketemu selama 1 tahun omset totalnya 1,4 M, 1,4 miliar. Berlanjut di tahun 2025 Januari omsetnya 100 juta. Pertanyaannya, berapakah pajak PPh final UMKM di Januari 2025? Apakah nol atau nerusin? Loh Pak, kan sudah menyentuh 500 ini Pak di tahun 2024. Berarti ya ini
2025 lanjut Pak langsung 0,5%, Pak. Atau bagaimana teman-teman? Ada yang tahu? Kira-kira 2025 keriset lagi dari nol atau nerusin yang 2024? Ada yang bisa jawab? 2025 itu kira-kira nunggu 500 juta lagi atau tidak perlu nunggu 500 juta karena sudah menyentuh di tahun 2024 500 jutanya. Silakan. Ada yang bisa jawab? Silakan teman-teman jawab. Silakan teman-teman. Ada yang tahu? Belum ada? Hmm. Ini ya teman-teman, kalau tahun 2024 sudah terlewati, maka 2025 itu di reset ulang teman-teman ya. Jadi tetap ya, nunggu dia nyentuh 500 juta lagi, baru dikenakan PPh final UMKM. Gitu ya teman-teman ya. Itu ya, untuk tahun 2025 ya. Kemudian kemarin rame ya teman-teman ya, atau mungkin sampai sekarang ya teman-teman ya. Catat tarif pajak UMKM 0,5% hanya sampai 2024. Nah, ini maksudnya apa? Berita ini benar apa salah gitu ya. Ya ada benernya, ada salahnya juga ya teman-teman ya. Kenapa? Hanya sampai 2024 berarti hanya berlaku bagi wajib pajak yang terdaftar 2018 ke bawah, teman. Kalau 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. 7 tahunnya itu kan sampai 2024 ya. Maka setelah itu tidak boleh lanjut pakai 0,5%. Tapi bagi wajib pajak yang terdaftar mulai 2020, 22, 23 itu kan masih bisa kan 7 tahun ya. 7 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, terus yang terdaftar 2018 ke bawah itu nasibnya gimana sekarang? Apakah mereka sudah nggak boleh pakai tarif ini? Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, sampai sekarang kita itu masih menunggu aturannya, teman-teman ya. Aturan pengganti PP 55 ini yang menyatakan dulu kan sampai 7 tahun. Nah, sampai sekarang itu belum ini ya. Belum terbit aturannya, cuma Pak Menko Perekonomian itu kemarin sudah bilang bahwasanya akan diperpanjang. Nah, sekarang itu aturan tersebut belum ada. Ini masih kita tunggu ya, teman-teman. Nah, sampai di sini PPh final UMKM ada yang ditanyakan, teman-teman. Silahkan. Ada yang ditanyakan. Jadi teman-teman kalau misalnya ditanya temennya, saudaranya yang punya usaha jualan di Shopee gimana? Oh ya, kemarin kan sempat ini ya teman-teman ya rame di media sosial yang penjual di Shopee, TikTok, Tokped itu dipajaki 0,5% ya teman-teman ya.
sebenarnya itu bukan di pajak baru ya teman-teman ya. Itu sebenarnya cuma pengalian aja ya, pengalihan ya. Toh misal, misal ya, kita punya toko offline. Offline omset kita taruhlah misalnya, misalnya ini ya, misalnya eh, 300 juta. Misalnya offline-nya 30 juta. Online-nya misalnya omsetnya itu 20 juta. Maka ini nanti, misalnya contoh ini ya, maka ini nanti tidak bayar pajak karena di bawah 500 ya. Yang ini ya, yang online itu juga tidak dipotong oleh Shopee sepanjang kita bisa menunjukkan dokumen kalau omset kita di bawah 0,5%. Nah, tapi taruhlah misalnya ya, misal offline omset saya 1 miliar misalnya. Sorry, banyakkan. Omsetnya 400 juta. Nah, Maaf Pak, belum di-share screen. oh, sorry. Nah, ini ya. Misal seperti ini ya teman-teman ya, omset omset jualan offline di toko rumah, depan rumah 400 juta omsetnya. Sementara punya toko di Shopee itu omsetnya taruhlah 500 juta. Nah, ini kan misal ya, asumsi sudah asumsi omset sudah di atas 500 juta ya. Ya. Maka teman-teman ya, kalau seperti ini kan harusnya kan total berapa ini? Total kan 900 juta ya. Pajaknya ini kan yang offline ya, itu 0,5% kali ini ya. Sorry. Terus yang ini ya, 2,5 yang ini. Sendiri-sendiri gitu ya. Nah, tapi bayarnya nanti ini ya jadi satu ya, teman-teman ya. Awalnya seperti ini ya. Nah, bayarnya digabung. Nah, bayarnya digabung ya. Untuk ketentuannya ya, yang lama digabung. Jadi kita sebagai pedagang itu digabungkan omset offline berapa, online berapa, digabungkan baru dibayar totalnya ini ya. 4,5 ini dibayar secara gabungan. Tapi dengan adanya aturan yang pajak dipotong oleh penyelenggara, dipotong oleh Shopee, itu nanti yang 2,5 ini dibayarkan Shopee-nya, teman. Dengan memotong, nah ini kan ya, Shopee kan pasti punya data, omsetmu berapa kan pasti ada data di Shopee-nya. Nah, Shopee langsung kalikan 0,5% dari situ. Gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada jenis pajak baru, tidak ada penambahan pajak, cuma mekanisme bayarnya aja yang diubah. Kenapa? Ya memang ya tidak bisa dipungkiri selama ini banyak sekali penjualan online yang belum dilaporkan secara jujur ya oleh pelaku usahawan. Bisa jadi karena nggak tahu gitu ya, bisa jadi. Nah, maka untuk mencegah itu ya wes akhirnya si Shopee aja yang disuruh untuk motong pajaknya. Jadi ini dipotong Shopee, ini dibayar sendiri. Sama total pajaknya 4,5. Cuma mekanismenya aja yang berbeda. Hal ini juga dipertegas dari aturannya ini. Boleh kok bayarnya itu dipotong pihak lain. Ini ya. Nah ini. Cara pelunasan PPh UMKM itu ada dua cara. Dibayar sendiri sama dipotong oleh pihak lain.
Itu ya teman-teman ya. Jadi ya itu ya, tapi masih ditunda ya. Kemarin tuh ya yang dipotong oleh Shopee itu masih ditunda oleh Menteri Keuangan. Sampai di sini ada pertanyaan ini, ada yang nanya. Eh, Mbak Usi. Oh, ada. Yang lain teman-teman ada pertanyaan? Sekarang Pak, bagaimana Pak cara lapornya Pak? Nah, kalau cara lapor di SPT tahunan itu mudah ya teman-teman ya. Contoh yang tadi ini ya, misal omsetnya segini ya. Misal omsetnya seperti ini. Omsetnya seperti ini, maka kita laporkan di SPT tahunan. Contoh kalau misalnya SPT tahunan yang lama ya, yang lama. Nah, SPT tahunan yang lama itu seperti ini ya. 2024 ke bawah teman-teman masih menggunakan formulir 1770 ya. Ini formulir digunakan untuk wajib pajak yang punya usaha ya, punya usaha. Kemudian cara laporkannya gimana Pak? Langsung karena ini adalah PPh final UMKM, maka langsung ke formulir penghasilan final di sini. Nah, ini ya. Ini penghasilan yang dikenakan bersifat final ditulis di sini ya. Omsetnya berapa? Tadi itu omsetnya 1.470.000.000. Satu miliar. Nah, ini ya omsetnya. Pajaknya berapa? Pajaknya 4.850.000. 4.850.000. Nah, kemudian rincian omset per bulannya itu dimasukkan di rincian seperti ini. Ya. Kalkulasi, kemudian, nah ini ya, nah ini. Seperti ini. Dimasukkan setiap bulan seperti ini. Ya. Ini, terus pajaknya, nah ini ya teman-teman ya. Seperti ini. Udah selesai tanda tangan, kirim. Untuk aplikasi yang lama. Kalau di Cortex bagaimana? Di Cortex itu teman-teman nanti ada dialog ya. Ada dialog. Nah, kalau di aplikasi Cortex, cara lapornya gimana? Nah, nanti teman-teman di kolom ini. Ini ya, pilih tahun ya. Awal masuk aplikasi Cortex ya. Masuk aplikasi Cortex. Kemudian klik buat SPT ya. Kemudian nanti pilih SPT PPh orang pribadi, klik lanjut, pilih tahun periodenya misalnya 2025 ya. Kemudian nah ini sumber penghasilan nanti klik usaha ya teman-teman ya. Kemudian metode pembukuannya itu pencatatan. Ingat ya, nanti saya jelaskan perbedaan pencatatan dengan pembukuan ya. Ini ya. Kemudian nanti di kolom ini diisi ya. Apakah Anda mempunyai usaha? Nah ini ya. Pokoknya nanti ada dialog apakah Anda memiliki usaha yang dikenakan PPh final, klik iya. Nah, nanti kita akan isi omset kita selama setahun ya. Udah tinggal ikuti stepnya aja, masukin omset setiap bulan nanti langsung hitung sendiri PPh-nya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman, silahkan. Silahkan ada pertanyaan enggak? Maaf Pak, izin bertanya.
Ya, silakan Mas. Kalau misalnya kayak tadi dia itu dia kan punya penghasilan sendiri, tapi Hmm? tiap bulannya itu kan dia harus bayar ya. Itu bayarnya sekarang di Kortax atau Iya, gimana, Pak? di Cortex Mas. Dan Ya, itu berarti bayar bulanannya gimana tuh, Pak? ya, misalnya ya, seperti contoh yang tadi, mana Excel saya tadi. Nah, ini ya, contoh ya, seperti ini. Saya share screen dulu. Nah, ini ya, contoh taruhlah ini transaksinya ya. Maka di bulan Maret sampai Desember dia itu harus bayar nih setiap bulan. Ketentuannya ini ya, tadi maksimal tanggal berapa? 15 bulan berikutnya. Pak, ini kita gabung aja deh, Pak. Bayar tahun kemarin ya, bayar tahun kemarin. Nah, misalnya. Bayar tahun depan aja gimana? Gelondongan. Ya bisa aja, tapi nanti kena sanksi keterlambatan. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini maka bayarnya setiap bulan. Hitung dulu, baru bayarnya Pak menggunakan atau rekam billing ya, rekam billing di aplikasi Cortex ya. Nah, di menu ini ya teman-teman ya, Mas Luis ya. Mas Luis masuk di aplikasi Cortex, klik menu pembayaran ini. Klik menu bayar, terus kemudian nanti ada kode 411128 420. Ya, masukkan di situ kodenya, masukkan bulan apa, masukkan nilai nominal yang mau dibayarkan. Nanti klik OK, keluar ID billingnya, teman-teman tinggal bayar. Bisa melalui internet banking, POS, atau Tokped juga bisa ya. Dana kayaknya bisa juga. Itu ya, Mas Luis semoga menjawab. Makasih, Pak. Ya. Ya. Ada yang lain teman-teman? Silahkan. Saya cari materi terlebih dahulu. Nah, teman-teman, saya jelaskan ya, apa bedanya pencatatan dan pembukuan. Kalau pencatatan itu untuk usahawan, omset di bawah 4,8 M. Yang dicatat itu apa? Uang masuk keluar atau penjualan pembelian. Udah seperti itu ya. Kalau pencatatan. Tapi kalau pembukuan, ya, usahawan omset di atas 4,8 M, ya. Kemudian wajib membuat laporan keuangan meliputi minimal laporan laba rugi ya, dan neraca minimal ini neraca. Itu ya teman-teman ya. Bedanya pencatatan dengan pembukuan. Kenapa? Atas dasar pencatatan inilah nanti kita bisa menulis omset kita berapa. Gitu ya. Kembali ya, prinsip kita mengisi SPT tahunan kemarin pelajaran KUP ya, harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jadi teman-teman ya, teman-teman menulis Pak omset saya di sini 300 juta Pak. Ditanya, buktinya apa? Oh ternyata dia punya pencatatan. Per hari ada omsetnya. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi, apa yang kita laporkan di SPT tahunan juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu kan kemarin di KUP, buku catatan atau dasar yang menjadi dasar kita menulis omset dan lain sebagainya kan harus disimpan di Indonesia berapa? Minimal berapa? 10 tahun. Gitu ya. 5 tahun itu untuk daluarsa,
yang 5 tahun sisanya kalau memang ada indikasi pidana. Seperti itu ya teman-teman. Ada yang ditanyakan teman-teman? Eh, Kemudian misal ada pertanyaan, Pak, misalnya nih Pak, Pak Agung punya istri namanya Ibu Bunga misalnya. Gajinya Pak Agung ini lebih tinggi Pak daripada omsetnya Ibu Bunga. Misal Pak Agung ini gajinya dalam setahun itu 360 juta. Tapi Ibu Bunga daripada di rumah gitu ya, ya udah ikut jualan lah. Jualan di rumah punya punya apa ya? Punya ruko dipakai lah untuk jualan. Omsetnya dalam setahun itu taruhlah 100 juta. Di bawah 500 juta. Maka gimana? Nah, kalau misalnya seperti itu, nanti teman-teman ngisi di korteksnya ya, di korteksnya waktu memilih jenis pekerjaan diisi dua. Jadi kalau di Kortek itu sumber penghasilan tidak hanya ada satu, teman-teman. Ada ada pekerjaan bebas, kemudian ada pekerjaan usahawan kalau nggak salah. Nah, nanti dipilih apa namanya lebih dari satu boleh. Yang pekerjaan itu untuk suaminya, misalnya tadi itu ya. Kemudian untuk yang usahawan itu untuk ibunya, seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa ya. Pak, misal nih Pak, kan suaminya nanti dikenakan pajak ya udah di perusahaannya dipotong. Misal istrinya itu jualan, kemudian omsetnya di atas 4,8 miliar. Gimana? Nah, kalau seperti itu maka ya dihitung pajaknya berdasarkan aturan atau yang seperti yang saya jelaskan tadi seperti ini mekanismenya. Terus nanti bayarnya pakai NPWP-nya siapa? Pakai NPWP-nya suami ya, teman-teman ya. Sepanjang istrinya itu NPWP-nya memang gabung dengan suami ya. Termasuk, mohon maaf teman-teman ketika Pak ternyata si ibu ini jualannya di Shopee, Pak. Gimana? Boleh pakai NPWP suami, teman-teman ya. Jadi yang didaftarin di Shopee itu NPWP-nya si suami. Jadi nanti bukti potong atas nama suami juga. Seperti itu. Pak, misal istrinya itu pengen NPWP sendiri-sendiri, boleh enggak? Suami kerja, istrinya jualan online di rumah. Boleh istrinya punya NPWP sendiri? Jawabannya boleh ya, teman-teman. Tidak masalah. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada waktu 5 menit sebelum saya kembalikan ke Mbak ini ya. Mbak Maudi ya. Nanti untuk pertanyaan Mbak Usi saya jawab setelah istirahat ya, Mbak. Silakan. Pak maaf, Hmm. izin tanya lagi. Saya pernah penasaran aja sih Pak. Jadi kalau misalnya kayak kasus si Pak ini ya, Pak Agung, Pak Agus, Hmm. kayak tadi misalnya kalau di tahun pertama dia tiba-tiba dapat melonjak, dapat di bulan Maret 5M langsung. Iya, Itu kan di tahun berikutnya dia langsung pakai tarif umum ya Pak. iya benar. Nah, tapi kalau misalnya di tahun berikutnya dia Nah, nggak mendapatkan ini lagi, tahun misal, berikutnya gimana Pak? misal, Pak ini dapat durian runtuh, Pak Maret dapat proyek besar, Koperasi Merah Putih semua kulaan ke dia misalnya. Nah, 6,6 M melonjak. Tapi kemudian ini kan 2025 itu sudah tidak boleh PPh final UMKM ya, nggak boleh. Tapi Pak ternyata 2025 omsetnya turun drastis Pak. Setahun itu hanya 1,2 Pak. Nah ini kan 2025 itu omsetnya 1,2 Pak. Di bawah 4,8 M. Boleh nggak Pak tahun 2026 itu pakai 0,5% lagi. Boleh nggak? Jawabannya tidak boleh. Sekali pakai tarif umum, maka seterusnya pakai tarif umum. Tidak boleh kembali lagi pakai tarif 0,5%. Ini untuk ketentuan sekarang ya, karena belum diubah.
Ya, itu ya Mas Luis, semoga menjawab. Terima kasih, Pak. Ya. Setelah itu ya, tidak boleh mundur lagi pakai 0,5%. Kemudian yang perlu jadi catatan teman-teman ya, untuk defaultnya, default itu kayak apa ya? Apa artinya default itu ya? Misal teman-teman daftar NPWP nih, tahun ini teman-teman usaha. Nah itu defaultnya teman-teman itu harus pakai 0,5%. Teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah belajar brevet ini, udah tahu mana sih enaknya pakai tarif norma, tarif UMKM atau tarif umum. Nah itu nanti bisa milih untuk di awal itu sudah nggak pakai 0,5%. Misal, Pak, saya nggak mau pakai 0,5%, Pak. Ini kan dari bruto, Pak. Bruto itu kan belum dikurangi biaya-biaya, wong saya biayanya banyak. Nggak fair, Pak. Pengennya dari bersihnya aja, Pak. Gimana? Nah, itu nanti teman-teman waktu daftar NPWP centang memilih untuk dikenakan tarif umum pajak penghasilan. Gitu ya. Nah, untuk teknisnya nanti akan kita bahas di setelah istirahat ya, nanti akan kita bahas perbedaan menggunakan 0,5% dengan tarif umum. Lebih mendingan yang mana gitu ya, agar teman-teman nanti ada gambaran. Itu ya, teman-teman, untuk sesi yang pertama saya kembalikan ke Mbak Maudi ya. Silakan, Mbak. Silakan Mbak Maudi, Mbak, ditutup untuk istirahat. Ya, baik Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Lukman yang sudah menyampaikan materi untuk sesi pagi hari ini. Bapak Lukman sudah diperbolehkan untuk meninggal ruang Zoom. Jadi kita bertemu lagi di jam 1 siang ya Pak. Ya. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, peserta pelatihan Brevet AB, materi pelatihan sesi pagi untuk PPH orang pribadi sudah selesai. Akan dilanjutkan kembali nanti dalam yang satu untuk live meeting dan meeting yang sama akan kami informasikan kembali sebelum dimulai. Bapak Ibu sudah bisa meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih.